terhadap mutu dan harga beras yang anomali karena di masa panen raya beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Ini yang disampaikan dan trennya tidak menurun tapi malah naik. Sehingga dilakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata ditemukan di pasar yang dilakukan oleh beliau dari mulai tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras dengan hasil yang pertama, terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%, ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Kemudian terhadap beras medium terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%, ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%, ketidaksesuaian berat beras kemasan berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Kemudian berdasarkan ketidaksesuaian pada poin 1, 2 tersebut terdapat potensi kerugian konsumen atau masyarakat per tahun sebesar 99,35 triliun, terdiri dari beras premium sebesar 34,21 triliun dan beras medium sebesar 65,14 triliun. Ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pangan Polri segera melakukan proses penyidikan dengan membuat laporan informasi dulu. Dengan melakukan penyelidikan terhadap 212 merek tersebut, kita lakukan penelusuran bekerjasama dengan kementerian terkait, mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang meliputi pengecekan ke lapangan baik kepada pasar tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Selain itu juga Polri Satgas Pangan melakukan kegiatan pemeriksaan kepada para saksi, pemeriksaan terhadap ahli untuk menjelaskan hasil lab tersebut dan ahli perlindungan konsumen. Dari hasil penyidikan sementara ditemukan tidak produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa, yaitu berupa penggeledahan, melakukan penyegelan atau status quo, serta penyitaan di TKP, tempat produksi, gudang, retail maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan untuk pencarian dokumen, yaitu di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Provinsi Jawa Barat,
kantor dan gudang PT PIM di Serang dan di Provinsi Banten, serta pasar beras induk Cipinang, Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan tersebut, penyidik mendapatkan fakta bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut. Menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional, artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Ini yang kita temukan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya penyidik melakukan tindakan upaya paksa, yaitu pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli analisa beras Kementan, ahli perlindungan konsumen, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan tim Puslap Polri untuk mencari jejak digital, serta petugas pengambil contoh PPC Kementerian Pertanian RI dan di 4 lokasi TKP tersebut di atas. Selanjutnya kita melakukan pengujian laboratoris terhadap uji sampel yang kita temukan di lapangan tadi oleh Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian terhadap barang bukti tersebut. Sampai dengan pagi hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton dengan rincian kemasan 5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 39.036 piece, kemasan 2,5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 2.304 piece. Selanjutnya dokumen legalitas dan sertifikat penunjang yaitu dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Hasil uji lab juga bagian daripada barang bukti yang kita sudah dapatkan, yaitu hasil lab dari Kementerian Pertanian terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita, serta anak kembar. Dari hasil penyidikan kita, untuk sementara pasal yang kita persangkakan terhadap perkara tersebut yaitu tindak pidana perlindungan konsumen dan atau pencucian uang dengan cara memperdakan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, sebagaimana dimaksud pada pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut. Dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara 5 tahun maksimal dan denda maksimal 2 miliar. Untuk ancaman hukuman Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut dari Satgas Pangan selaku penyidik yaitu melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak korporasi, dalam hal ini produsen beras yang memproduksi merek tersebut tidak sesuai dengan standar mutu,
melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, mengembangkan perkara terhadap dugaan adanya merek-merek lain yang juga tidak sesuai dengan standar mutu dan takaran. Selanjutnya melakukan tracing aset atas hasil kejahatan tindak pidana asal yang tadi kami sampaikan. Polri, khususnya Ditbideksus Barreskrim Polri melalui Satgas Pangan Polri akan terus melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pangan, khususnya terkait peredaran beras maupun komoditi lain yang tidak sesuai dengan mutu. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk melindungi hak konsumen dan menjaga stabilitas pangan nasional. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras, pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar nasional Indonesia, dan sesuai dengan berat bersih serta yang tertera pada kemasan. Dan kepada pelaku usaha, kami tegaskan untuk tidak melakukan praktek-praktek curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan segan-segan menindak dengan tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku dan dapat mencegah terulangnya kejahatan tersebut di masa mendatang. Mari kita sama-sama wujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, transparan menuju Indonesia Emas 2025. Sekian yang bisa kami sampaikan, waktu kami kembalikan Bapak Karpenas. Baik rekan-rekan, itulah komitmen Polri, di mana khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri melalui Satgas Pangan. Polri terus mengupayakan dan melakukan langkah-langkah konkret. Saat ini sudah memasuki proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pangan, khususnya terkait peredaran beras yang tidak sesuai dengan mutu. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan, kami bagi sesi pertama dengan 3 penanya dari sebelah kanan, langsung 3 orang. Silakan sebutkan nama dan medianya. Kami persilakan dari yang paling kanan, tengah, dan kiri. Silakan. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Saya Sahrul dari Jawa Pos, izin bertanya beberapa hal. Pertama, terkait dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Satgas Pangan. Tadi disampaikan juga ada penyitaan dan sebagainya. Jumlahnya juga luar biasa besar. Ini untuk memastikan proses hukum yang berjalan ini tidak sampai mengganggu distribusi, stok, dan sebagainya. Karena beras ini kan kebutuhan pokok masyarakat, apa langkah yang dilakukan? Pertama itu. Yang kedua, terkait dengan merek-merek ini yang memang sudah ditemukan ada pelanggaran, apakah sudah ditarik peredarannya dari retail? Karena kita memang sering lihat juga kan merek-merek ini di pasaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan nanti kalau sudah ditetapkan tersangka, ini kira-kira perorangan atau memang korporasi yang nanti disasar oleh rekan-rekan dari Satgas Pangan? Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Mas Arul dari Jawa Pos. 3 penanya kami, 1 pertanyaan dengan 3 pertanyaan. Nanti jawab satu dulu supaya kita bisa fokus pada pokok persoalan dan jawaban dari kami. Persilakan dari itu. Terima kasih. Langkah Satgas Pangan untuk menjaga ketersediaan stok pangan kita, karena Satgas Pangan ini bertindak ultimum remedium. Ya, artinya distribusi tetap berjalan dengan baik, tidak mengganggu stok yang ada di pasaran, yaitu kita sudah mengumpulkan para produsen, ya, yang sudah kami lakukan pemeriksaan dengan memerintahkan mereka melakukan penjualan atas produk tersebut disesuaikan dengan komposisi yang benar. Artinya apa? Menurunkan harga. Turunkan harga sesuai HET atau di bawah HET sesuai dengan komposisi yang benar.
Kalau ini pecahannya misalnya 15%, ini harganya memang harusnya hanya misalnya 13.000 atau 12.000, ya jual 12.000. Jangan harga komposisi ini hanya 12.000, dia jual 16.000. Seperti yang dilakukan mereka saat ini. Ya, kita minta turunkan harga sesuai dengan isi komposisi. Dan itu sudah dilakukan, mereka ada yang sudah bersuat, ada yang sudah mungkin menyampaikan melalui media. Untuk masyarakat harganya harus disesuaikan dengan komposisi yang ada sehingga stok tidak terganggu, ya. Penanganan perkara kita ambil penyisian barang bukti untuk kita sita untuk proses penyidikan, jadi barang tidak akan ada masalah. Ini menyambung dengan yang pertanyaan kedua, ya, bukan ditarik tapi didistribusi tetap dijual, hanya harga minta diturunkan sesuai dengan isi komposisi tersebut. Kemudian terkait masalah nanti tersangka bisa perorangan dan bisa korporasi. Kenapa demikian? Karena profitnya otomatis perusahaan yang akan menikmati. Ya, pelakunya pihak-pihak atau orang-orang yang mungkin ditunjuk untuk melakukan itu. Karena seperti kami sampaikan tadi, alat yang digunakan itu adalah alat yang punya teknologi modern maupun manual. Dari perkara yang kita tangani ini, yang teknologinya modern memang by setting. Beras ini saya bikin pecahan 15, tinggal pencet 1, 5. Artinya niat jahatnya sudah di situ. Mensreanya. Ya. Jadi tidak ada harus, wah saya nggak ngerti, tidak ada. Karena apa yang dia tekan, ya itu akan jadi masuk jadi isi kemasan itu. Dan yang manual, yang tradisional, mereka sudah pesan packing plastik sesuai dengan komposisi yang dia inginkan, ditulis premium. Isinya komposisi seperti ini. Dia dari awal sudah niatnya seperti itu. Sementara beras yang dimasukkan, beras yang tidak ada standarnya. Jadi dia menampung dari manapun, diterima, langsung dimasukkan ke dalam kemasan, dia label, selesai, dia jual. Jadi tidak pernah diperiksa komposisinya seperti apa, tidak pernah. Artinya memang sudah niatnya mengemas, minta harganya harga premium. Seperti itu. Ya, silakan yang lain. Iya, saya kenalkan, saya Taufik dari CNN. Mau bertanya, tadi menyambung yang tadi sih sebenarnya. Kan tadi kan disebutkan bahwa ini kan memang modus operandinya itu pencampuran, dan sebenarnya kan kita tahu bahwa harga-harga beras ini naik itu kan bukan perkara tahun ini aja atau bukan baru temuan baru gitu. Apakah artinya proses penyidikan ini juga akan dikembangkan dengan mengingat dengan tahun-tahun sebelumnya begitu? Mengingat kan kita tahu produsen-produsen ini juga praktiknya udah lama gitu. Maksudnya bukan pemain baru di pasaran. Apakah juga proses penyidikannya juga akan tidak hanya difokuskan di tahun ini saja atau ke belakang, mengingat kan Pak Presiden sendiri menyebut bahwa kerugiannya bisa sampai 90 triliun per tahunnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan sebenarnya ini kan perusahaan-perusahaan ini mempunyai izin edar ya. Nah itu apakah sudah terjadi kecurangan dari proses dia mendapatkan izin edar itu, atau dia baru melakukan praktik curang itu ketika sudah mendapatkan izin edar gitu. Itu aja sih. Dua pertanyaan lanjut, langsung jawab Pak Direktur dulu. Ya. Baik, terima kasih. Seperti kami sampaikan tadi di paparan kami atau presentasi tadi, bahwa kita selain perlindungan konsumen juga ada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu yang digunakan nanti untuk men-tracing, ya kan, berapa lama dia sudah melakukan. Kemudian keuntungannya berapa banyak. Yaitu yang akan kita lakukan pendalaman ke sana untuk tracing. Makanya kita masukkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, izin edar mereka ada yang memiliki, ada yang sudah mati. Ya, tapi izin edar kan untuk mengedarkan mereka. Izin untuk mengedarkan. Sementara pelanggaran mereka komposisi yang tidak sesuai. Ya, izin edarnya ada yang sudah mati. Seperti yang SY, izinnya sudah tidak berlaku. Ya, belum diperpanjang, tidak ada perpanjangan. Namun yang dua, ada izin edar, hanya komposisi yang tidak sesuai. Ya, jadi tidak ada masalah, tetap Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita terapkan kepada yang bersangkutan, sehingga sampai hari ini masih kita terus lanjutkan untuk proses penyidikannya. Terima kasih Pak Direktur. Lanjut yang
Selamat siang Bapak, saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Ini menarik juga untuk saya tanyakan karena ini juga informasi ini beredar luas di masyarakat. Kalau melihat beras-beras yang dipajang di depan sini yang kita bisa saksikan, ini adalah merek-merek yang gampang ditemui di minimarket-minimarket yang ada di dekat-dekat perumahan. Bahkan ada merek minimarket beras juga tertulis di situ dengan inisial A. Kemudian saya juga pernah lihat di minimarket yang inisialnya I. Apakah kemudian minimarket ini juga dimintai keterangannya karena menjual produk palsu? Terus indikasi bahwa beras-beras palsu ini juga sudah mulai masuk minimarket ini, apakah sudah ada informasinya Pak? Terima kasih. Ya, 2 pertanyaan. Silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih. Terkait dengan minimarket itu retail yang dititipin, ya. Secara mensrea belum kita dapatkan. Ya, mensrea niat jahatnya dia, kecuali nanti kita temukan di proses penyidikan selanjutnya kalau memang dia tahu bahwa itu dilakukan secara ada kesepakatan mereka, itu lain masalah ya. Tapi sampai dengan saat ini kita belum menemukan niat jahat dari retail modern yang dititipi, ya. Bahkan kemarin kami sudah melihat ada surat dari retail, ya, kepada produsen yang menitipkan ke retail modern bahwa barang yang dititipkan ini tanggung jawab produsen, menyatakan bahwa beras yang dijual ini sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab produsen. Ya, artinya punya kewajiban produsen untuk menjaga sesuai apa yang dikomitmenkan dengan retail yang dititipin dan menjamin bahwa barang yang dijual tidak akan bermasalah. Itu. Terus lagi Mas? Oh ya. Terima kasih Pak Direktur. Rekan-rekan media, saya buka satu sesi lagi, 3 pertanyaan. Kami persilakan. 1, cukup? 1, 2, 3, cukup ya? Oke. Dari sebelah kanan saya, masalah Kompas. Nanti selanjutnya Mas dari sebelah kiri. Silakan. Silakan nama dan medianya disebutkan. Selamat pagi Pak, saya Yayan dari Bloomberg Technos. Kan tadi Bapak menyebut akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya. Berarti ini penyidikannya belum ada tersangkanya atau apakah sudah ada tapi mencari barang bukti lagi atau gimana Pak? Penegasan sedikit aja. Terima kasih. Langsung dijawab ya oleh Pak Direktur terkait dengan gelar perkara. Kami persilakan Pak Direktur. Ya. Penetapan tersangka itu minimal harus punya 2 alat bukti. Ya ini sedang kita lengkapi semua. Makanya ada barang bukti hasil uji lab yang harus dijelaskan oleh saksi ahli untuk menjelaskan isi komposisi tersebut. Ya, hasil uji tadi yang sudah dijelaskan oleh ahli yang mengerti terkait masalah hasil lab tadi, itu nanti hasilnya kita tunjukkan kepada ahli perlindungan konsumen. Dengan komposisi seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh ahli yang mengerti masalah bahasa lab tadi, dengan sesuai komposisi ini, menurut ahli seperti apa, itu yang harus dijelaskan. Nah, kita sedang proses untuk pemanggilan ahli perlindungan konsumen maupun ahli uji lab tadi. Nanti setelah selesai baru kita lengkapi untuk dilakukan gelar perkara. Selain itu juga kita akan mengumpulkan dokumen yang bersesuaian dengan perkara ini, ya, purchase order, delivery order, kemudian pembayaran dan sebagainya. Masih banyak yang harus kita lengkapi dokumen tadi. Kita klarifikasi dulu, kemudian kita matchkan dengan fakta yang ada di lapangan. Cukup ya, Mbak. Baik. Silakan selanjutnya, Mbak Sheila Kompas. Bapak, saya dari kompas.com ingin bertanya Pak, tadi kan disebutkan ada beras premium ya Pak ya, dia itu ketidaksesuaian itu sampai 85% segala macam. Yang 80% premium itu kan tidak sesuai, ketidaksesuaian itu 85%. Ini apakah artinya memang benar
kalau beras premium itu dioplosnya dengan beras metu lain Pak, mungkin boleh dipertegas di sana. Dan untuk harganya itu seharusnya sebenarnya berapa sih Pak ditentukan dari pemerintah? Karena kan ditemukannya cukup tinggi ya, sampai 59%. Apakah memang tinggi harga yang ditemukan Polri itu, misalkan dia 18.000, tahu-tahu dijualnya jauh seberapa jadinya Pak? Mungkin. Dan terakhir soal yang berat real itu harusnya kan misalkan di 5 kg Pak, apakah memang semua berasnya itu misalkan diturunkan sampai 100 gram apa 200 gram itu kondisi realnya seperti apa? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada secara pokok pertanyaan ada 2 pertanyaan. Kami persilakan Pak Direktur untuk langsung menjawab. Tadi yang kami sampaikan di awal itu adalah temuan Pak Mentan. Dari total 212 itu 88% tidak sesuai dengan komposisi, ya kan? Beras premiumnya kalau nggak salah 157 merek, beras medium 75 merek. Dan dari total itu 88% tidak sesuai komposisi, ya. Yang selebihnya ada yang terkait masalah takaran, gitu. Nah, sebagian lagi ada yang izin edarnya tidak ada yang mereknya tidak ada, tidak terdaftar, jadi macam-macam. Ya, itu presentase dari temuan Pak Mentan yang awal saya sampaikan. Makanya kita menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, membuat laporan informasi yang disampaikan Pak Mentan tadi dalam bentuk laporan informasi kita dalami dengan proses penyelidikan. Untuk sejauh ini temuan Polri apakah ada yang dioplos itu seperti apa Pak? Yang dimaksud dioplos itu bukan dioplos dengan beras lain, pasti pencampuran ada. Tapi jumlah presentase seperti beras medium pecahannya 15% maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Kan gitu kan? Nah, ini lebih. Dia pecahannya mungkin 20%, 25%. Ada yang misalnya kadar air 14, dia kadar airnya 20%. Artinya apa? Kadar air dalam beras, kalau dia mengandung air, tentunya nambah berat. Tapi begitu beras itu makin lama makin kering, susut dia. Makanya kenapa dibatasi 14%, supaya tidak terjadi penyusutan lagi yang lebih signifikan, sehingga tidak mengurangi bobotnya. Ya, seperti itu kira-kira. Nanti kalau lebih teknis lagi dari Bu Mentan, ya, nanti bisa membantu menjelaskan. Bu Dia mau menambahkan, kami persilakan. Cukup? Satu lagi, silakan Mas, nama media dan nama. Selamat pagi Bapak Ibu semua, saya Aulia dari Berita 1, menanyakan 2 pertanyaan dari Satgas Pangan Polri ini sendiri. Terkait masalah ini, apakah sudah mengendus ada dugaan kartel begitu, kartel yang terjalin antara para produsen beras ini begitu untuk berkaitan dengan masalah ini. Kemudian kedua menyangkut soal korporasi tadi, apakah Satgas Pangan Polri ini akan mendalami pengetahuan daripada direksi dari para korporasi produsen ini untuk didalami pengetahuannya seputar praktik ini, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, 2 pokok pertanyaan, kami persilakan Pak Direktur. Terima kasih. Untuk kartel kita belum bisa berikan kesimpulan ya, karena prosesnya masih panjang sekali. Nah, kalau kartel atau yang mafia itu dari ujung hulu sampai hilir harus berkesinambungan dan mereka menjadi afiliasi. Nah, sementara ini kan kita belum dapatkan, harus pendalaman lebih jauh lagi. Kemudian terkait masalah korporasi, tentunya namanya korporasi, secara korporasi, kalau korporasi yang ditetapkan artinya paling bertanggung jawab sesuai Undang-Undang 40 2007, ya direksi. Nanti pasti akan kita lakukan pendalaman kepada yang bersangkutan, ya kan? Karena yang jelas pertanggungjawaban apa yang dilakukan di bawah, semua tanggung jawabnya direksi. Nah, untuk pelakunya sendiri, ya dari operator-operator yang melakukan itu tadi. Kalau dia tahu bahwa komposisi yang harusnya beras medium 15%, dia pencet 20, ya berarti kan dia tahu. Kan gitu ya, artinya dia paham SOP-nya seperti apa, dia tahu. Karena nanti ada quality control, setelah operator itu ada quality control. Dan quality control yang paling tahu. Kalau ini membiarkan, ada dugaan, kan begitu kan? Nah itu nanti terus akan kita lakukan pendalaman kepada yang bersangkutan. Tentunya butuh proses, butuh waktu. Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut kalau ada hasilnya. Terima kasih.
Cukup ya, Mas Aulia ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan, rekan-rekan? Masih terkait dengan konteks ini? Oke, silakan. Satu, silakan. Beras ini itu harganya kalau dengan yang di pack sekarang ini kan diklaimnya kan premium, artinya harganya di pasaran pun premium, tapi kan nyatanya kan mutunya berbeda. Nah, kalau memang yang di pack itu seperti itu harusnya berapa sih Pak harga di pasaran beras-beras ini? Selisihnya itu berapa, mungkin bisa dijelaskan. Dan kemudian ini kan tadi mengutip sama penjelasan Pak Dian kan ada kerugian yang besar, dan awal temuannya juga kan ketika adanya surplus beras, tapi kok harganya tetap mahal. Nah, berarti ke depan mungkin dari Kementan bisa menjelaskan, ke depan mungkin ada kemungkinan turunnya harga beras gitu ya Pak. Setelah adanya pengungkapan ini tadi kan beras-beras ini kan produsen-produsen kan diminta untuk memperbaiki kualitas mutu dan sebagainya gitu ya. Dan kemungkinan berarti ada penurunan harga beras ke depannya setelah adanya pengungkapan kasus ini. Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin terkait juga ini dengan kolaborasi ya. Di sini juga dari Kementerian Perdagangan ada. Kami persilakan untuk mungkin Pak Ian bisa menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Kan kalau dilihat memang mutu beras itu ada beberapa. Contoh saat ini beras premium. Beras premium itu kisarannya sekitar harganya 74.000 ya. Betul Bu Asti ya. Nah, kalau di bawahnya ini beras medium. Medium itu kisarannya sekitar 60.000. Jadi ada selisih sekitar. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral,